Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian yang dihormati. Perkenalkan, saya Rizky Febrian, seorang pengkaji, peneliti, penterjemah, dan penulis dalam bidang kajian ekonomi Islam, terutamanya dalam proyek yang diterajui atau yang dipelopori oleh Halaqah Muamalah di Kuala Lumpur, di mana dalam proyek kami tersebut tidak kurang telah eh, tidak kurang dari 30 sampai ke 40 karya yang telah kami terjemahkan, telah kami edit dan juga sunting, dan alhamdulillah sebagiannya telah diterbitkan dan telah dipasarkan di Malaysia dan juga sebagian di Indonesia. Sedikit latar belakang untuk perkenalan, apa yang membuat kami atau saya pribadi tertarik dalam bidang pemikiran ekonomi Islam ini adalah mungkin bisa kembali sekitar tahun 2000-an. Ketika itu saya masih menjadi santri di salah satu pesantren, pesantren tradisional, pesantren salaf, atau pesantren yang memfokuskan untuk mengkaji ilmu-ilmu alat dan ilmu turath. Di mana ketika itu kami belajar beberapa bidang keilmuan dalam waktu yang sama, di antaranya bidang fikih, seperti kitab Matan Taqrib, Fathul Mu'in, Bisyarhi Qurratul Ain, Fathul Wahhab, Bisyarhi Tanqihut Tullab, dan beberapa kitab-kitab fikih lainnya. Di mana kitab-kitab fikih ini, walaupun masih dalam kategori karya-karya yang asas atau basic dan sederhana, bukan karya-karya yang tinggi, tapi hampir dalam semua karya fikih itu akan mencakup bab yang dinamakan dengan Kitabul Muamalat atau bab atau chapter tentang muamalat. Di mana di dalam bab muamalat itu banyak menerangkan tentang hukum-hukum dalam urus niaga, dalam perdagangan, dan dalam banyak hal yang berkaitan tentang muamalat. Ketika itu saya sendiri mempunyai satu ketertarikan yang besar terhadap bidang ini. Akan tetapi karena memang mungkin ketika itu kami hanya sebagai santri, jadi tidak banyak diperkenalkan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih besar, yang lebih canggih dan yang lebih complicated, karena mungkin ketika itu umur masih belum eh, mencapai kematangan, sehingga mungkin para guru-guru kami juga tidak memberikan hal-hal yang sukar untuk dibahas di kelas atau dalam dalam majelis bahsul masail dengan santri-santri senior yang lain. Akan tapi alhamdulillah bekal itu cukup untuk memberikan satu satu fondasi untuk memahami fikih muamalat itu sendiri. Kemudian rasa keingintahuan itu masih masih menggebu-gebu, sehingga ketika saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, walaupun mengambil jurusan usuluddin, tetapi keinginan untuk mendalami fikih muamalah itu masih masih cukup cukup kuat, sehingga mengantarkan saya sendiri pada satu kelompok atau satu grup sekitar tahun 2006 kalau tidak salah ketika itu, karena itu tahun tahun 2 ketika saya di Mesir di Al-Azhar, dengan satu grup yang bernama PAKEIS atau Pusat Kajian Ekonomi Islam. Di sanalah saya sendiri dipertemukan dengan kawan-kawan yang mempunyai satu kecenderungan yang sama, mengkaji fikih muamalat dengan lebih intensif, walaupun biasanya diskusi atau kajian tentang muamalat itu hanya diadakan pada setiap hari Sabtu, yaitu pada hari libur. Karena di Mesir ketika itu liburnya hanya hari Jumat dan hari Sabtu.
Adapun hari Ahad sampai hari Kamis adalah hari perkuliahan. Walaupun di awal-awal saya di Mesir ketika itu liburnya hari Kamis dan Jumat. Kemudian dirubah menjadi hari Jumat dan Sabtu. Jadi karena hari Sabtu adalah libur, maka hari itulah kami mengadakan diskusi mingguan bersama rekan-rekan yang mempunyai minat yang sama dalam bidang ekonomi Islam. PKIS ini satu forum atau satu kumpulan yang berada di bawah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang dimana mereka mempunyai kurikulumnya sendiri, bahkan seringkali mengundang pakar-pakar ekonomi Islam dari Syekh-Syekh Al-Azhar sendiri untuk memberikan nasihat, memberikan satu satu eh, pengenalan terhadap ilmu ekonomi itu sendiri dan juga hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang kontemporer. Akan tetapi ketika itu, walaupun saya merasa sudah menemukan tempat untuk mengkaji lebih mendalam tentang ekonomi, tetapi saya merasakan ada satu hal yang masih kurang atau masih kosong. Karena ketika itu kita sangat giat untuk membahas terutamanya fikih-fikih kontemporer pada aspek hal haramnya, pada aspek gharar atau ketidakjelasannya, pada aspek boleh ketidakbolehannya, pada aspek unsur-unsur ribanya dan sebagainya. Jadi saya sendiri merasa seperti ada satu hal yang kurang atau yang kosong ketika kita membahas tentang muamalat, membahas ekonomi Islam atau yang biasa disebut dengan al-iqtisad al-Islami, eh, seakan-akan itu hanya hanya faktor luaran saja, tidak menyentuh aspek yang terdalam dari ekonomi itu sendiri. Jadi proses pencarian itu membuat saya sendiri masih masih mencari-cari, eh, kemudian membeli karya-karya tertentu dan membacanya sendiri, dan dan semakin banyak mengkaji tentang fikih muamalat, semakin banyak masuk kepada perdebatan ulama, apakah ulama perdebatan di masa silam atau perdebatan ulama-ulama kontemporer terhadap isu tertentu, isu riba, isu uang, isu bunga bank, isu asuransi dan yang lain-lain. Jadi kekosongan itu masih masih eh, mencari jawaban untuk diisi. Rasa kehampaan itu masih masih belum belum dapat memuaskan diri dengan jawaban-jawaban dan kelas-kelas atau buku-buku yang dibaca. Jadi sehingga saya sendiri pun mulai step back atau berundur ke belakang, eh, dan berusaha menekuni bidang-bidang lain dan sedikit melupakan tentang fikih muamalat ini. Kemudian setelah selesai kuliah, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 di Kuala Lumpur di Malaysia, tepatnya di IIUM, International Islamic University of Malaysia, di mana pada ketika itu, yaitu pada tahun 2010, saya lulus di Al-Azhar tahun 2009, kemudian tahun 2000, setelah lulus tidak pulang, tapi bertalaki ke sana ke sini. Sampailah tahun 2010, kemudian 2010 baru melanjutkan kuliah S2 di Malaysia. Nah, kebetulannya ketika itu Kuala Lumpur terutamanya eh, menjadi satu meeting hub atau menjadi satu pusat kajian ekonomi Islam dunia, di mana ketika itu hampir setiap minggu ada diskusi, seminar, kemudian kursus-kursus yang berkenaan tentang ekonomi Islam. Jadi sangat mudah pada tahun itu untuk mencari kursus-kursus tentang ekonomi Islam. Sehingga sekitar dari tahun 2010 sampai tahun 2013 saya mencoba untuk menekuni bidang ekonomi Islam ini dan berkenalan dengan tokoh-tokohnya yang dikategorikan sebagai expert, pakar dalam bidang ekonomi Islam, mengikuti kursus-kursusnya, mengikuti kuliah-kuliahnya. Nah, sehingga pada ketika itu juga tertarik untuk mendalami banyak hal, ya, terutama hal-hal yang ketika saya tidak dapatkan di Mesir, seperti secara lebih mendalam tentang Islamic banking, Islamic finance, tentang dinar dirham, tentang halal industri dan yang lain-lain. Akan tetapi lagi-lagi, walaupun berusaha menceburkan diri dan mendekatkan dan juga mengkaji secara intensif tentang fikih muamalah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kontemporer, lagi-lagi perasaan yang dulu pernah saya rasakan ketika itu muncul kembali. Seakan-akan
Kenapa kita kita belajar ini? Apa tujuannya? Misalnya ketika kita bekerja, oke, untuk mencari nafkah, and so what? Apa tujuannya? Jadi kegelisahan, keresahan itu masih 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 datang menghantui, bahkan lebih 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 besar lagi, bahkan lebih lebih dalam, bahkan lebih sakit. Karena kita belajar banyak, mengetahui banyak hal, ke sana kemari, membaca banyak buku dan banyak karya, akan tapi inti ekonomi itu sendiri saya masih belum mendapatkan ketika itu. Dan masih lagi berkutat dalam aspek fikih atau fikih oriented. Halal haram, boleh tidak boleh, riba tidak riba, dan yang lain-lain. Jadi pencarian ketika itu masih belum mendapatkan jawabannya, sampailah sekitar tahun 2013 atau mungkin 2014 tepatnya, ketika saya menyambung S3 di CASIS, Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, di mana di center tersebut mengajar seorang tokoh yang memang aktif menerjemahkan karya-karya dalam bidang ekonomi Islam, dan juga mengisi program tersebut, aktif juga dalam debate tentang tentang dinar dan sebagainya, dan isu-isu kontemporer tentang pemikiran ekonomi Islam. Nama beliau adalah Dr. Adi Setia. Nah, walaupun sebenarnya saya telah mengenal beliau sejak tahun 2011, akan tetapi perkenalan itu hanya sebatas mengenal beliau sebagai tokoh dalam bidang filsafat sains atau philosophy of science. Saya kurang mengenali beliau dalam bidang pemikiran ekonomi Islam. Ternyata ketika tahun 2014 itu saya mendaftar sebagai mahasiswa S3, dan ada satu mata kuliah yang membuat saya sangat tertarik, yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam dan economic institutions, yang diampu atau diajar oleh beliau sendiri, dan saya juga mendaftar. Dan sebelum mendaftar itu memang kami sudah banyak berdiskusi, berbicara, dan beliau melihat saya sendiri mempunyai latar belakang yang cukup kuat dalam bidang turoth, sehingga sehingga saya dilantik menjadi asisten dosen untuk beliau, yang membantu berjalannya kelas, membantu mengumpulkan assignments, tugas-tugas, dan juga mengatur presentasi para pelajar, dan sehingga mendekatkan diri saya sendiri kepada beliau. Dan secara private kita banyak berdiskusi tentang ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam, dan banyak hal yang berkaitan tentang ekonomi. Jadi tahun 2014 itulah satu momentum yang bagi diri saya sendiri yang dapat connecting the dots. Apa yang saya pelajari sekitar 10 tahun lebih itu tentang muamalat, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan lama di dalam hati itu terjawab dalam diskusi dan juga dalam karya-karya yang beliau sendiri terjemahkan, dan juga artikel-artikel yang beliau tulis tentang pemikiran ekonomi Islam. Jadi eh, dari situlah sekitar tahun 2014 itu yang saya katakan sebagai momentum tadi, membuat saya semakin tertarik dan masuk ke dalam untuk terlibat secara langsung dalam bidang pemikiran ekonomi Islam ini. Di mana ketika kita berbicara tentang ekonomi Islam, eh, kebanyakannya atau pada pada pewacanaan tentang ekonomi Islam itu biasanya didominasi oleh pembicaraan atau diskusi atau bidang kajian tentang Islamic banking dan Islamic finance. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia sendiri. Atau ketika kita berbicara tentang muamalat, biasanya kita berbicara tentang halal dan haram, tentang lagi-lagi fikih oriented. Tapi kita tidak diperkenalkan dengan apa itu sebenarnya ekonomi, apa itu sebenarnya tujuan kita bekerja, kenapa kita bekerja. Kalau sekiranya bekerja untuk mencari nafkah, kemudian apa selanjutnya setelah nafkah itu tercukupi? Kemudian bagaimana bekerja itu dalam waktu yang sama, ianya adalah satu tanggung jawab pribadi, dalam waktu yang sama juga ia adalah tanggung jawab kita kepada masyarakat. Nah, hal-hal ini tidak kita temukan, atau bahkan susah untuk kita temukan dalam
kurikulum ekonomi Islam yang populer atau yang linear atau yang biasa kita 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 dapati di perkuliahan dan di banyak tempat. Jadi sekitar dari tahun 2014 itu saya juga membersamai beliau sekitar 6 tahun. Jadi dari awalnya situ tahun 2014 sampai tahun 2020 sebelum COVID bersama beliau berdiskusi, kemudian membuat program dan menerbitkan beberapa karya-karya yang dapat membantu masyarakat, bukan hanya para pelajar, untuk memahami ekonomi Islam itu sesuai dengan atau berlandaskan pandangan hidup Islam atau worldview of Islam. Di mana alhamdulillah di antara hasil pembelajaran, hasil pengkajian yang cukup panjang dan juga berpenat lelah dalam dalam mengkaji tentang pemikiran ekonomi Islam itu, kami alhamdulillah berhasil menerbitkan beberapa karya yang cukup penting yang patut atau seharusnya dijadikan fondasi kita sebelum kita melihat ekonomi Islam itu sebagai satu produk atau produk fikih, di mana produk fikih ini sebenarnya dia mempunyai root atau landasan yang menyebabkan kenapa hukumnya seperti itu, atau kenapa rukun dan syaratnya seperti itu, kenapa begitu ketat, karena ada unsur keadilan yang ingin diterapkan. Kenapa begitu seakan-akan terlalu berhati-hati? Karena ingin menerapkan unsur wara dan ihsan itu sendiri. Jadi banyak hal yang sebenarnya eh, membuat saya sendiri insaf atau dalam artian lebih sadar terhadap apa yang sebenarnya perlu kita ketahui ketika kita membahas tentang ekonomi Islam itu sendiri. Dia bukan hanya muamalat, tetapi juga hal-hal yang lebih dalam dan lebih lebih bersifat fondasi terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Di antara karya-karya yang sempat kami terbitkan adalah seperti ini, Ihsan dalam Urus Niaga. Ini terjemahan dari kitab Al-Ihsan fil Muamalah karya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian juga Al-Kasab, keusahawanan. Ini diambil dari uh, tesis saudara Muhammad Hanif Al-Hakim yang mengkaji tentang pemikiran kasab Imam Syaibani. Ini sebagian dari tesis beliau. Kemudian ada juga ekonomi Isani yang dalam bahasa Inggrisnya dikenali dengan Islamic Gift Economy. Ini juga satu proyek bersama Dr. Adi Setia. Juga ada tata cara urus niaga. Ini terjemahan dan juga ada anotasi dan juga yang footnote-nya lebih panjang dari matanya. Ini seakan-akan syarah syarah kecil kepada Kitabul Buyu' dari kitab yang ditulis oleh Abu Syuja atau Matan Takrib yang diberi judul dengan Tata Cara Urus Niaga. Juga kita ada menerbitkan karya yang berjudul Adab Menyara Hidup. Ini terjemahan dari Kitabul Kasab Imam Asy-Syaibani. Kemudian ada juga seruan untuk bercocok tanam. Ini terjemahan dari kitab Fadlul Hiraf wa Zara' karya Imam Al-Hubaisy tentang kepentingan dan keutamaan bercocok tanam. Kemudian ada buku yang berjudul Kefakiran dan Zuhud dalam Islam. Ini terjemah dari kitab Al-Faqr wa Zuhud karya Imam Ghazali. Dan ada juga Hakikat Zakat dan rahasia-rahasia di sebaliknya. Ini terjemahan dari kitab Asrarul Zakat. Dan ada beberapa karya-karya yang lain seperti Seruan untuk Bekerja, itu terjemahan dari kitab Al-Hathu ala Tijarah dan karya-karya yang lain yang sebagiannya sudah diterbitkan dan sebagian masih dalam proses untuk kita terbitkan secara bertahap. Nah, kemudian pada kursus awal Sekolah Pemikiran Ekonomi Islam ini, kami memulainya dengan rediscovering the right livelihood atau menemukan kembali bekerja atau berusaha yang benar, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan kasbun thayyib, ya. The right livelihood itu kasbun thayyib. Jadi thayyib di situ bukan hanya berarti istilah halal thayyib, ya, halal dan baik, tapi juga sesuai dengan landasan
pandangan hidup Islam dan juga prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat. Jadi dalam program tersebut, Rediscovering the Right Livelihood, kita memang akan merujuk kepada beberapa karya-karya utama dalam dalam pemikiran ekonomi Islam yang tentunya kita tidak akan banyak berbicara tentang fikih, tapi lebih kepada yang lebih fundamental, yang lebih bersifat basis terhadap pemikiran ekonomi Islam itu sendiri. Dan juga pada topik yang pertama yang kami pilih adalah tentang makna-makna yang hilang dalam The Right Livelihood. Walaupun sebenarnya pembahasan tersebut kita bisa dapatkan dalam karya-karya yang sudah kami usahakan, dan juga karya-karya yang telah diusahakan oleh Dr. Adi Setia sendiri, seperti karya Fadl Iktisab yang ditulis oleh Imam Al-Lubudi dan diterjemahkan oleh Dr. Adi Setia dan CD Nicholas Mahdilok. Juga karya Adabul Kasbi wal Ma'ash karya Imam Ghazali yang juga diterjemahkan oleh Dr. Adi Setia, dan juga Kitabul Kasab, The Book of Earning a Livelihood, terjemahannya, yang ditulis oleh Imam Asy-Syaibani, yang versi terjemahan bahasa Melayunya sudah juga telah kami terbitkan. Walaupun terjemahan ini tidak 100% mengambil dari edisi bahasa Inggris, karena kami langsung merujuk kepada bahasa Arab, dan untuk perbandingan juga merujuk kepada karya bahasa Inggris. Nah, tiga karya ini, yang tadi karya Al-Lubudi, karya Imam Al-Ghazali, dan juga karya Imam Syaibani, telah dikumpulkan dalam satu penerbitan yang eksklusif, yang diberi judul dengan Right Livelihood and the Common Good, Kasbun Thayyib wa Maslahah Ammah. Mungkin rekan-rekan, kawan-kawan sekarang sudah menyadari dari mana kami mengambil ide tentang rediscovering the right livelihood itu, karena merujuk kepada tiga karya ini. Kita berkasab Imam Asy-Syaibani, ada berkas wal Ma'ash Imam Al-Ghazali, dan Fadl Iktisab Imam Al-Lubudi. Sebenarnya banyak lagi karya-karya yang kebanyakan karya tersebut diterbitkan oleh IFFIM, Islamic Banking and Islamic Finance Malaysia, yang dipelopori oleh Encik Muhammad Zain. Atas jasa beliau lah karya-karya ini dapat diterbitkan, dan hampir ke semua karya-karya terjemahan Dr. Adi Setia memang diterbitkan oleh IFFIM, karena itu memang proyek beliau bersama IFFIM agar pemikiran ekonomi dia tidak hanya didominasi oleh karya-karya tentang fikih dan juga Islamic banking dan finance saja, tapi juga kepada hal-hal yang lebih fundamental, agar kita melihat sesuatu itu tidak lagi pada hasilnya, tetapi apa yang melatar belakangi produk atau hasil tersebut. Dan banyak lagi karya-karya yang memang sudah diterbitkan. Ini adalah sebagian kecilnya, ya, masih banyak lagi ya, sebagian kecilnya. Dan insya Allah karya-karya ini akan kita bahas secara bertahap dalam Sekolah Pemikiran Ekonomi Islam, yang nanti pengajarnya tentunya bukan hanya saya sendiri, tetapi juga akan didatangkan beberapa tokoh-tokoh yang memang pakar dalam bidangnya, terutama Dr. Adi Setia sendiri, kemudian Dr. Ugi Soeharto yang juga telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung bersama kami di SIET, Center for Islamic Economic Thought, dan juga kita ada Encik Amru Khalid Syazali, juga seorang pengkaji dan juga penterjemah dalam bidang ekonomi Islam. Kita juga ada beberapa rekan-rekan yang lain seperti Encik Amin Husaini, Dr. Said Rizwan, dan rekan-rekan yang lain yang insya Allah akan kami undang untuk membahas perkara-perkara yang sesuai dengan kepakaran mereka. Jadi pada sesi yang pertama nanti, yaitu pada kursus yang bertemakan Rediscovering the Right Livelihood, itu adalah satu kursus yang sangat penting yang merupakan fondasi agar kita dapat memahami hal-hal nanti yang lebih besar. Di mana pada kursus tersebut yang kita akan buat secara intensif dan saling berkesinambungan antara satu judul dengan judul yang lainnya, insya Allah kita akan membahas secara terperinci beberapa hal-hal yang penting. Di antaranya adalah tentang makna
rediscovering itu. Kenapa kita menggunakan istilah rediscovering? Ini sebenarnya ada satu cerita di belakang itu. Antara saya Dr. Adi dengan Dr. Adi Setia sendiri ketika membahas tentang usaha ingin untuk memperkenalkan agama Islam itu. Sehingga saya membuat satu proposal. Di proposal itu saya menulis discover, to discover. Proposal itu dalam bahasa Inggris. Kemudian beliau memanggil saya, kata beliau, Rizky, ke bilik saya, atau ke kamar beliau. Kita diskusi. Kemudian kata beliau, cannot be like this. You should write rediscover, not discover. Saya bilang, kenapa dokter? Kenapa ketika kita bicara tentang pemikiran ekonomi Islam rediscover bukan discover? Karena kata beliau, bukan kita yang menemukan ini. Nah, tugas kita dia hanya memperkenalkan ulang. Karena hal-hal ini sebenarnya sudah ditulis sejak 1000 tahun yang lalu oleh ulama-ulama kita. Yang kita lakukan hanya untuk memperkenalkan ulang dan menemukan kembali hal-hal yang mutiara-mutiara yang terpendam dalam karya-karya klasik tersebut. Nah, jadi ada lagi nanti panjang ceritanya, nanti kita akan bahas pada kursus ini. Kemudian apa arti the right livelihood yang seperti saya sampaikan di awal. Jadi walaupun buku ini berjudul The Right Livelihood, tapi pemaknaannya tidak semudah kita mengatakan oh ini adalah halal, ini adalah thayyib, ini adalah baik dan yang lain. Dia ada definisi atau ada pendefinisian tentang apa maksud right di situ, apa maksud thayyib di situ, dan apa maksud kasab itu sendiri. Kemudian apa makna bekerja dalam Islam? Nah, di sini ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui sebagai seorang Muslim. Ketika kita bekerja, bekerja itu dalam Islam bukan sebatas untuk mencari duit atau mendapatkan gaji, tapi ada nilai yang lebih tinggi, yang lebih mulia dari itu, yang lebih luhur dari sekedar duit. Bagaimana kita tahu nilai tersebut, makna yang luhur tersebut? Kita perlu mengetahui apa makna bekerja dalam Islam. Makna bekerja dalam Islam bukan sebatas labor, sebatas menjadi buruh yang kita dibayar per jam atau kita dibayar berdasarkan perjanjian atau berdasarkan gaji yang telah ditetapkan. Jadi makna bekerja dalam Islam ia terkandung dalam satu istilah yang dinamakan dengan kasab atau iktisab. Apa makna kasab, apa makna iktisab nanti kita akan bahas uh, pada kursus rediscovering the right livelihood, makna-makna yang hilang. Kemudian apa tujuan utama kita bekerja? Nah, seperti yang kita bahas di awal, kenapa kita bekerja? Ketika kita bekerja untuk siapa? Apakah kita bekerja ini untuk mengumpulkan harta, atau untuk menunjukkan kita orang yang sukses, atau untuk menunjukkan diri kita ini orang yang useful, orang yang berguna, atau untuk menjadi good citizen sebagai warga negara yang baik? Setelah hasil dari bekerja itu kita dapatkan, lalu untuk apa? Kemudian ketika kita berpenat lelah dari pagi sampai malam terkadang, bahkan di ujung minggu pun kita bekerja, lantas tujuannya apa? Nah, tujuan ini yang perlu kita ketahui, goal ini yang perlu kita ketahui agar kita bekerja itu dengan membawa satu nilai, memegang satu makna yang memang seharusnya dipegang oleh setiap muslim. Dan makna ini sudah hilang. Sehingga ketika kita sudah kehilangan makna, maka bekerja itu hanya tinggal penat dan lelah, capek dan pusing. Dan kemudian kita berusaha mengobatinya dengan mengambil jeda sebentar yang kita sebut dengan healing. Nanti berulang lagi seperti itu. Seperti itu saja, terulang saja kehidupan kita seperti itu. Karena apa? Mungkin ada masalah dalam tujuan kita dalam bekerja. Kemudian bekerja adalah antara tanggung jawab pribadi dan masyarakat. Nah, jadi hal ini pun perlu kita lihat secara teliti dan lebih mendalam tentang bekerja itu bukan sekedar mendapatkan keuntungan, bukan sekedar mendapatkan penghasilan, akan tetapi dalam bekerja itu juga mempunyai satu tanggung jawab yang disebut dengan tanggung jawab pribadi, yaitu fardhu ain, dan juga tanggung jawab kita kepada masyarakat. Kalau kita paham tentang konsep kebertanggungjawaban kita terhadap masyarakat, maka kita akan melihat pekerjaan yang saya lakukan ini apakah betul-betul memberikan kontribusi kepada masyarakat. Barang yang saya jual ini apakah betul-betul bermanfaat kepada masyarakat atau justru memberikan mudarat kepada mereka. Dan banyak hal lagi nanti akan kita bahas tentang tanggung jawab pribadi dan masyarakat ini. Jadi
pada fase yang pertama tentang rediscovering the livelihood ini, kita membuat satu kursus yang mudah-mudahan dapat memberikan fondasi dan juga tidak terlalu akademik. Karena kalau kita membahas ini secara akademik, maka dikhawatirkan banyak istilah-istilah atau jargon-jargon yang malah membuat kita bukan semakin paham, bahkan bahkan bertambah confused, bertambah bingung terhadap apa yang harus kita pahami. Jadi apa yang kami buat ini sebagai awal atau pengenalan terhadap pemikiran ekonomi Islam itu, kita mulai dulu dengan kita menggali kembali, menemukan kembali makna-makna yang hilang dalam kehidupan kita berekonomi, dalam keseharian kita, dan dalam aktivitas kita melakukan usaha atau pekerjaan yang kita tekuni atau kita geluti sejak beberapa tahun ini. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini sebagai perkenalan. Insya Allah kita akan bertemu di dalam kelas nanti. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.